Ramadan adalah bulan penuh berkah dan di bulan ini tersedia waktu spesial untuk dimanfaatkan berkumpul bersama keluarga. Dalam momen berkumpul, tentunya dibutuhkan aktivitas yang dapat membangun hubungan kekeluargaan semakin erat, apalagi dalam mengajarkan anak makna berpuasa serta menghadirkan kegiatan positif selama Ramadan. ASD Expert bersama Ketua Umum LPAI Kak Seto akan mengajarkan bagaimana cara memberikan pendidikan kepada anak, terutama di bulan suci Ramadan. Simak selengkapnya hanya di program ASD Expert. Ya, saya Seto Mulyadi, biasa dipanggil Kak, tapi sekarang Kek Seto karena sudah lansia, sudah hampir 37 tahun. Oh, maaf terbalik ya. Ya, saya mencoba untuk selalu konsisten berada di dunia anak-anak. Dan mungkin sejak tahun 70 saya berada di dunia anak-anak. Dan saya juga mendapatkan pesan dari guru besar saya, yaitu Pak Kasur, waktu itu, agar saya meneruskan perjuangan beliau menjadi pendidik dan pelindung anak-anak Indonesia. Jadi mungkin itu yang selalu saya lakukan selama ini, dan apalagi sejak kemudian mendirikan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Seorang anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Jadi semua akan diajarkan dengan cara-cara meneladani atau memberi contoh. Jadi jangan pernah memaksa anak berpuasa kalau orang tuanya juga tidak melakukan ibadah itu. Jadi dengan contoh, keteladanan, dan juga dengan menciptakan situasi yang ramah anak. Bahwa dalam puasa itu, dalam bulan Ramadan itu suasananya penuh dengan ketenangan, kedamaian, tapi juga kekhusyukan di dalam berdoa, di dalam menjalankan ibadah, sholat, dan sebagainya. Sehingga anak akhirnya terus mengikuti ini sebagai suatu perilaku yang perlu dicontoh dan juga dilakukan oleh diri anak itu. Jadi utamanya adalah memberikan contoh yang baik dan menciptakan suasana yang ramah anak dan menyenangkan. Nah, ini memang bisa dimulai sebetulnya pada usia-usia awal itu sekitar 3-4 tahun ya. Tetapi tadi dengan contoh-contoh saja, misalnya membangun anak pada saat sahur misalnya, tapi juga mengajak anak untuk tidur lebih awal sehingga waktu tidur anak juga tetap tidak terganggu sesuai dengan jumlahnya. Misalnya biasanya juga dilakukan setelah sholat Isya misalnya begitu, segera siap-siap untuk tidur, dan juga ciptakan suasana yang penuh persahabatan. Jadi tidak dengan cara kekerasan, bentakan, pelototan mata dan sebagainya. Jadi anak menikmati itu semua sebagai sesuatu yang indah, karena prinsip dari mendidik anak adalah menciptakan suasana yang penuh persahabatan dan suasana yang menyenangkan. Ya, tentu yang paling utama adalah kebiasaan mampu mengelola emosinya dengan cerdas. Artinya juga menahan diri. Kalau ataupun misalnya marah atau sedih atau kecewa, tapi diungkapkan dengan tenang. Ya, ini yang paling utama. Jadi intinya pengendalian emosi, pengendalian diri, dan kemudian juga menghargai adanya perbedaan. Jadi misalnya ada kakaknya yang suka marah-marah dan sebagainya, lalu tidak sekedar menjudge, wah anak ini jelek, anak ini jahat misalnya, tapi mungkin ada sebabnya. Jadi mencoba memahami atau juga memahami perbedaan potensi atau bakat-bakatnya misalnya. Nah, ini juga dengan contoh yang dilakukan oleh orang tua, bahwa semua anak itu pada dasarnya unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Jadi tidak saling membanding-bandingkan. Mungkin dalam pendidikan karakter profil pelajar Pancasila sering disebut sebagai kebinekaan global. Jadi saling berbineka, saling berbeda, tapi merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Begitu. Iya, memang sering semua terjadi karena kesalahpahaman. Nah, ini sumbernya adalah tidak adanya komunikasi yang efektif. Maka juga harus
dilangsungkan suatu tradisi berkomunikasi, bahkan dilembagakan. Jadi misalnya entah 2 hari sekali, 3 hari sekali duduk bersama, entah bernama ngobras, ngobrol bareng asik, atau konferensi meja bundar, misalnya kalau duduk melingkari meja yang bundar, atau sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah misalnya. Ya, tapi juga ada saatnya ayah dan bunda tidak saling tentangan atau ribut di depan anak, mungkin juga menggelar sidang kabinet terbatas misalnya. Ayah bunda juga berdialog, saling menyamakan persepsi supaya anak juga tidak bingung. Jadi dengan komunikasi, dengan menyampaikan unek-unek permasalahan ini semua dipecahkan dalam situasi yang tenang, yang sejuk misalnya. Tidak sedang dalam suasana konflik, marah, nah itu mungkin akan saling mempertajam perbedaan pendapat tadi. Jadi dengan saling berkomunikasi, maka pengarahan-pengarahan orang tua misalnya tidak keluar rumah bersama dengan teman-teman yang apalagi yang sudah mulai remaja misalnya, itu bisa dikendalikan dengan cara-cara yang tetap penuh persahabatan, tidak dengan cara paksaan atau dengan cara otoriter begitu. Iya, artinya cukup banyak keluarga yang tetap mampu mengendalikan putra-putrinya yang remaja, manakala komunikasi itu bisa dibangun. Komunikasi dibangun dengan tenang, dengan damai, tidak dengan otoriter. Karena banyak remaja yang mendapatkan pengarahan dengan cara-cara otoriter, paksaan, kekerasan, bahkan akhirnya justru kabur dari rumah. Nah, kaburnya bisa ke teman-temannya, nanti mungkin geng motor, mungkin juga perang sarung dan sebagainya, atau kabur ke dunia media sosial, akhirnya main gadget, mengunci di kamar sendirian dan sebagainya. Jadi intinya setiap anak dihargai dengan cara mendengarkan suara mereka melalui suatu lembaga yang sudah dibangun, yaitu tadi ngobras atau sidang umum MPR atau konferensi meja bundar tadi. Iya, saya kira justru ini saat yang paling tepat untuk membangun kembali suatu kekompakan di dalam keluarga. Jadi dengan cara yang tadi melembagakan adanya komunikasi, sehingga berbagai macam perbedaan pendapat bisa disatukan melalui dialog yang sangat ibaratnya demokratis lah begitu. Kalau kita bicara sekarang demokrasi di mana-mana, ini demokratisasi dalam keluarga itu juga perlu dibangun dengan anak merasa nyaman, aman, karena hak suaranya juga dihargai, tapi juga bisa tetap mendapatkan pengarahan dari orang tua sesuai dengan adat istiadat atau berbagai aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam keluarga. Itu tadi jawaban dari Ketua Umum LPAI Kak Seto dalam mengajarkan pendidikan berpuasa serta menghadirkan kegiatan positif di bulan Ramadan bersama anak-anak. Tonton terus ASDI Sport hanya di channel Bisniscom.